Halo guys, balik lagi sama gue Andrew yang mau dari way.id atau Wear Indonesia. Di episode Quick Hits kali ini gue bakal kasih tahu perbedaan-perbedaan antara Coros Vertix yang pertama dengan Coros Vertix kedua yang baru aja keluar. Pengen tahu perbedaannya? Let's check it out. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar travelers gak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, perbedaan pertama gue ngomongin dari desainnya dulu nih. Nah, size-nya itu si Vertix 2 memiliki display size 1,4 inch, sedangkan pendahulunya itu 1,2 inch. Jadi kayak semakin gede ya, dan kalau berdasarkan pendapat gue sih, ini bakal kayak berasa kayak pakai Garmin Fenix sudah mulai seperti itu. Dan resolusinya juga naik, yaitu si Vertix 2 itu ada di 280 x 280, sedangkan di sebelumnya itu si Vertix yang pertama ada 240 x 240 pixels. Jadi kayak warnanya tuh makin nyala, lu bisa lihat di sini ketara banget, apalagi kalau misalnya lagi nyala ya. Ini sedangkan kalau misalnya si Vertix itu ya nggak gelap-gelap amat, tapi jelas beda kalau dibandingin dengan si Vertix 2 karena pixel saya juga sedikit lebih tinggi si Vertix 2. Tapi keduanya tetap juga sama, memiliki yang namanya display type always on display, dan bezelnya terbuat dari safir. Keduanya sama aja, tapi kalau si Vertix 2 itu kayaknya kalau gue pegang-pegang sedikit ada kayak permukaannya sedikit berbeda karena di coating dengan something else, tapi basically tetap masih safir, which is udah yang paling oke untuk level sport watch kali ini, karena untuk anti scratch atau enggak untuk scratch resistant itu bahan safir itu udah dipakai di berbagai merek ya, selain Coros juga dipakai oleh si Garmin. Dan dimensinya untuk kayak kalian lengkapnya gue taruh di layar aja, tapi intinya kalau si Vertix 2 itu sampai 50 mm, sedangkan kalau misalnya si Vertix itu 47 mm gitu. Jadi tercermin juga kan, makanya display size-nya kalau si Vertix 2 yang kayak tadi gue awal bilang itu 1,4 inch, sedangkan kalau misalnya si Vertix pertama itu 1,2 inch. Untuk weight, pastinya ya kalau misalnya barangnya tambah besar tentunya weightnya juga bertambah, yaitu si Vertix 2 itu lebih berat, bener-bener kayak kalau misalnya buat gue sih kalau diajak tidur nih menurut gue kurang nyaman ya kalau si Vertix ini gitu. Vertix Fenix menurut gue itu kayak agak terlalu besar karena ini beratnya itu 91 gram, sedangkan si Coros Vertix itu 76 gram. Jadi cukup ada penambahan yang signifikan karena juga function-functionnya atau fitur-fiturnya juga bertambah. Water resistance-nya juga bertambah. Kalau misalnya si Vertix yang pertama itu 10 ATM, sedangkan kalau misalnya si Vertix 2 ini bisa sampai 16 ATM. Untuk battery life juga ada penambahan, dimana kalau misalnya si Coros Vertix itu 45 hari, sedangkan si Vertix 2 bisa sampai 60 hari. Untuk charging time-nya keduanya tetap masih sama, less than 2 hours untuk fully charge. Nah sekarang fitur-fitur apa aja yang hanya ada di si Vertix 2 ini, langsung gue sebutin ya. Oke, fitur pertama yang ada di Vertix 2 tapi tidak ada di pendahulunya yaitu hybrid map layer, tapi sayangnya di map ini tidak ada yang namanya turn by turn navigation. Gue udah sering banget ngomongin turn by turn navigation itu apa, yaitu intinya kalau tiap kali mau belokan, belok kanan, belok kiri itu nanti jam lu bakal geter dan kayak belokannya itu kayak ditebelin gitu. Menurut gue itu cukup penting, tapi sangat disayangkan di Vertix 2 ini pada saat keluar belum ada ya, di petanya yang namanya turn by turn navigation, tapi setidaknya udah terlihat kayak petanya lebih jelas lah dibandingkan kalau misalnya lu pakai Suunto yang lebih cenderung kayak lebih kayak garis-garis aja gitu. Tapi untuk experience lebih lanjutnya seperti yang gue bilang, gue bakal share setelah gue experience lebih lama lagi dalam format product battle, dimana gue bandingin si Vertix pertama dan Vertix kedua. Oke, masih ngomongin terkait peta dan navigasi, si Vertix 2 ini menggunakan dual frekuensi GNSS atau enggak intinya ya GPS-nya bisa 2 gitulah. Untuk keakuratannya jujur gue belum coba, akan gue lanjutkan nanti di video product battle-nya. Tapi secara di atas kertas mestinya dengan ada bisa membaurkan beberapa satelit saat lu kayak berolahraga, mestinya itu lebih akurat. Tapi kalau berdasarkan research singkat gua itu ada beberapa yang bilang itu nggak terlalu ada bedanya, tapi apakah betul nanti gua buktikan di video selanjutnya ya. Dan moving on ke bagian yang terkait dengan kesehatan. Nah, si Vertix 2 ini kali ini memiliki yang namanya ECG dan HRV Index. Nah, ECG itu kayak misalnya yang ada di Fitbit Versa 3 dan Fitbit Sense, tapi
Apakah akan available, nanti gue akan update dulu lebih lanjut, karena ECG setahu gue kayak misalnya Fitbit pun juga kalau misalnya lu terregistrasinya di Indonesia, ECG itu sampai terakhir gue coba sih itu belum nyala ya. Nah tapi kita nanti bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Tapi yang jelas setidaknya di atas kertas itu ada ECG dan HRV Index, sesuatu fitur kesehatan yang ada hubungannya dengan jantung lu yang tidak dimiliki si Vertix yang pertama. Oke, moving on ke bagian yang lebih sifatnya entertainment, tapi menurut gue sih cukup penting, yaitu musik. Dimana kalau gue lari pasti perlu musik. Nah, untuk musik di Vertix 2 itu udah bisa, sedangkan di Vertix pertama belum bisa. Tapi downside-nya sayangnya musiknya ini tidak bekerja sama dengan Spotify. Karena kalau bekerja sama dengan Spotify, lu enak bisa ngedownload playlist lu yang ada di Spotify Premium, pindah ke jam ini. Nah, kalau di Vertix 2 akhirnya lu musik yang ada di laptop lu ke jam, dan baru lu bisa dengerin menggunakan earbud, jadi lu nggak usah bawa smartphone lu lagi gitu. Tapi kalau menurut pendapat gue sih agak hassle, tapi gue akan share experience gue selanjutnya di video selanjutnya. Nah, tapi ada yang unik di sini, kalau misalnya di Vertix 2 lu bisa tuh mengontrol action camera lu, entah itu keluaran Insta360 dan yang baru dari GoPro gitu. Jadi bayang kalau misalnya lu kayak gue, kayak kadang mendadak suka harus bikin konten saat lu juga beraktivitas outdoor atau enggak lagi lari, lu bisa menggunakan pengontrol yang ada di Vertix 2. Itu juga suatu hal yang baru gitu. Nah, yang terakhir gue mau ngomong terkait tampilan dari menu-menunya nih di Vertix 2. Nah, di Vertix 2 itu dia udah menggunakan si widget glance ya. Basically apa yang lu pernah rasain di Garmin Fenix yang tampilan datanya seperti itu udah bahkan boleh dibilang agak ngopas ya kayaknya kalau misalnya gue perhati. Dan yang terakhir, gue nggak ngerti kenapa di Vertix 2 udah nggak ada yang namanya N+ atau NT+ gitu. Tapi kita lihatlah nanti, kayak sebenarnya enak gak sih kalau misalnya punya jam yang nggak bisa NT+. Jujur karena gue juga menggunakan jam dan menggunakan chest strap gitu. Tapi gue bakal lebih lanjut ya, gue akan share di video product battle selanjutnya ya. Oke, segitu. Bener-bener ini sifatnya gue lebih kayak men-share secara perbedaan on papernya, karena gue cuma mau kasih info ke lu semua. Tapi kalau untuk selanjutnya nanti gue janji gue akan lebih ngulik lagi terkait kayak fitur-fitur barunya ya, terutama yang ada di Vertix 2. Apakah worth it atau enggak lu untuk lu invest di Coros Vertix 2 atau upgrade dari Vertix pertama ke Vertix kedua. Oke, aja untuk episode Quick Hits kali ini. Thank you. Kalau misalnya lu mau support bisa dengan subscribe, dan kalau misalnya lu mau tanya juga bisa tanya kita dengan DM di Instagram kita juga di Werination Official. Dan kalau misalnya lu mau support kita tapi belum tahu kalau misalnya Wia Official adalah perusahaan e-commerce yaitu wia.id, lu juga bisa dengan mensupport produk-produk yang kita review di YouTube channel ini, yang link produknya gue udah taruh di description box di setiap video yang ada di channel Wia Official. Oke, thank you and until next time.